Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sekarang kita sudah masuki akidah akhlak, bab pelajaran ketiga, yaitu beriman kepada hari akhir. Yang mana hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal akhir, banyak sekali ya, barang siapa yang beriman kepada hari akhir, ada yang namanya fal yukrim daifahu, menghormati memuliakan tamunya, fal yukrim ajrahu jarrohu, menghormati tetangganya. Banyak-banyak kalau kita maksud beriman kepada hari akhir, yaitu ya, berbuat baik kepada keluarga, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada tamu, ya, berbuat baik kepada seluruh umat Islam, ya. Nah, yang mana kita sudah memasuki di halaman 31, ya. Yang kemarin sudah dijelaskan di halaman 30, ya. Sekarang kita masuk di halaman 31, yaitu peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Yang 30, lihat secara istilah, ya. Kita bahas dulu agar kita memahami dari lanjutan kemarin. Secara istilah, iman berarti keyakinan atau kepercayaan seseorang yang ditetapkan dalam hati, diucapkan melalui lisan, ya, dan dibuktikan secara perbuatan. Jadi, iman kepada hari akhir adalah percaya dan yakin bahwa seluruh alam semesta dan segala isinya suatu saat akan mengalami kehancuran, dan setelah kehidupan dunia akan ada kehidupan akhirat yang kekal abadi. Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan, yang artinya semua yang ada di muka bumi ini akan binasa. Surat Ar-Rahman ayat 26. Jadi semua, ya, semuanya tanpa terkecuali, semua di muka bumi ini akan binasa. Pernahkah anak-anak membayangkan terjadinya hari akhir atau hari kiamat? Hari kiamat merupakan peristiwa yang amat dahsyat dan amat mengerikan. Pada hari itu semua lupa akan sahabat, saudara, bahkan kedua orang tua akibat dahsyatnya hari itu. Dikisahkan dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah ayat 1-5 bahwa pada hari kiamat gunung-gunung diterbangkan bagaikan kapas. Subhanallah, ya Allah, ya. Bagaimana ya kejadian itu? Naudzubillah min dzalik, ya. Kalau kita sampai mencapai atau menemukan hari kiamat, ya. Naudzubillah min dzalik. Saya sendiri Al-Fakir nggak mau, ya, nggak mau bertemu dengan hari kiamat. Kenapa? Lihat aja, ya. Nggak dibayangkan, gunung-gunung diterbangkan bagaikan kapas, manusia berterbangan bagaikan laron. Walaupun kita tidak mengetahui secara pasti kapan datangnya hari kiamat, namun kita dapat mengetahui dari tanda-tanda besar datangnya hari kiamat. Kalau kita nggak tahu kapan hari kiamat, tapi ciri-ciri tanda hari kiamat apa yang dijelaskan oleh hadis Nabi udah banyak, ya. Dan sekarang pun udah terbukti, ya. Banyak sekali sekarang yang udah nampak. Termasuk salah satunya maksiat, ya, maksiat, ya, perzinahan sudah istilahnya terang-terangan. Maksiat udah terang-terangan, ciuman, pacaran, segala hal itu sudah terang-terangan, ya. Enggak bersembunyi-sembunyi, ya. Tetapi termasuk yang Nabi jelaskan dalam hadisnya adalah maksiatan sudah terang-terangan, ya. Salah satu tanda hari kiamat, ya. Dan juga salah satu tanda hari kiamat, ya, perempuan satu laki-laki banding 50 perempuan. Maksudnya apa? Sudah banyak sekarang, lihat, ya, banyak yang terlahir pasti perempuan bukan laki-laki. Karena kenapa?
tanda-tanda hari kiamat bahwasannya termasuk salah satunya adalah laki-laki 1:50 perempuan. Walaupun kita tidak mengetahui secara pasti kapan datangnya hari kiamat, namun kita dapat mengetahui dari tanda-tanda besar datangnya hari kiamat. Meyakini dan percayai akan datangnya hari kiamat termasuk dalam rukun iman yang kelima. Yakini tanda hari kiamat itu adalah termasuk rukun iman. Mari bersama-sama membaca surah Al-Qari'ah. Kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هامية نسألك الله والعافية. Jadi kalau kita membaca surah Al-Qari'ah, hendaknya di akhirnya ketika imam membaca surah Al-Qari'ah, hendaknya kita makmum membaca setelah akhirnya ketika narun hamiyah, kita membaca dalam tafsir Jalalain menjelaskan nas'alullaha wal afiyah. Kami meminta pertolongan kepada Allah agar kami selamat, wal afiyah. Artinya yang pertama adalah ayat pertama Al-Qari'ah. Apa hari kiamat? Hari kiamat. Mal Qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus. Pada hari itu manusia seperti anak-anak yang berterbangan. Bayangkan berterbangan nih. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Fa amma man thaqulat mawazinuh. Maka adapun orang-orang yang berat timbangannya, amal kebaikannya, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka ia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang-orang yang ringan timbangannya, amal kebaikannya ringan, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Naudzubillah min dzalik. Wa ma adraka ma hiya. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Nas'alukallah wal afiyah. Semoga kita diselamatkan dari hal itu. Yang selanjutnya adalah peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Apa aja peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir? Yang pertama yaitu Yaumul Barzah, yaitu alam kubur. Yaumul Barzah adalah masa atau waktu antara sesudah meninggalnya seseorang sampai menunggu datangnya hari kiamat. Di alam inilah manusia akan menunggu hari kebangkitan. Kejadian-kejadian yang akan dihadapi manusia di alam barzah, alam kubur, adalah pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Manusia akan diperiksa keimanan, ibadah, dan amal perbuatannya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Jadi semua ketika Yaumul Barzah itu apa sih? Alam kubur. Jadi ketika kita dikubur, ketika seorang mayit dikubur,
maka di situ akan datang seorang malaikat, dua malaikat Munkar Nakir, ya, hendaknya bertanya tentang apa? Apa? Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Waman nabiyuka? Waman kiblatuka? Waman ikhwanuka? Ya. Jadi semua itu ditanya oleh Munkar dan Nakir. Oh, itu pertanyaan gampang jawabnya. Sekarang aja Anda bisa jawab. Oh, tidak begitu saudara. Nggak begitu. Kalau di alam kubur, tergantung amalia kita. Kalau amalia kita, insya Allah gampang menjawabnya. Amalia kita baik, insya Allah gampang. Kalau amalia kita buruk, maka susah cara mengucapkannya. Makanya banyak-banyak baca raditu billahi rabban wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya. Itu banyak-banyak baca begitu, banyak-banyak baca kalimat begitu tasbih, setiap habis sholat baca itu. Dan juga biasanya ketika tasyahud akhir, ketika membaca salat Ibrahimiyah, innaka hamidum majid, Allahumma inni na'udzubika min adzabil qabr wa fitnatid dajjal wa ba'dal mamat. Nah, gitu ya. Selanjutnya doa juga, agar apa? Agar kita terhindar dari azab kubur, dan termasuk amalia, perbuatan yang mana menggampangkan kita ketika azab kubur di pertanyaan, termasuk kita hendaknya melazimkan membaca surah Tabarok ketika habis Isya. Dalam kitab dijelaskan bahwasanya hikmah dari surah Tabarok ketika habis Isya, termasuk adalah yang menggampangkan kita ketika di Yaumul Barzah, alam kubur, pertanyaan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 99. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamudu fi ba'di wa nufikha bis-suri fajama'nahum jam'a. Yang artinya, kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain. Kemudian ditiup lagi sangkakala, lalu kami kumpulkan mereka itu semuanya. Jadi pada zaman itu, pada hari itu dikumpulkan semuanya tuh dari umat-umat terdahulu, dari nabi terdahulu dikumpulkan. Nah, subhanallah, ya alhamdulillah kita masih diberikan nikmat mempunyai nabi yang belas kasih sayangnya kepada umatnya sangatlah besar. Bahwasanya pada saat itu semua nabi nggak bakal bisa memberikan syafaat kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Dalam kitab Maulid Tiba kan dijelaskan tuh. Ada seorang ke Nabi Adam, ke Nabi Ibrahim, nafsi sendiri-sendiri. Tapi ketika ke Nabi Muhammad, beliau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Makanya itulah syafaat Nabi Muhammad kepada umatnya, Yang kedua adalah Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah masa dibangkitkannya manusia dari alam kubur, mulai dari manusia pertama sampai manusia akhir. Dari manusia pertama itu Nabi Allah Adam sampai manusia terakhir, dibangkitkan semua tuh. Apa Allah berfirman dalam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Yang artinya pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Surat Al-Zalzalah. Jadi semua pada waktu itu
dikumpulkan apa yang tadi dijelaskan ya. Semua dari awal makhluk ya, awal umat manusia ya sampai manusia terakhir ya dikumpulkan. Dan di situ akan dilihatkan balasan pekerjaan mereka ya. Nah, pada saat itu nabilah yang memberikan syafaat. Makanya baik-baik berselawat ya. Baik-baik baca selawat pada Nabi Muhammad. Agar apa? Agar kita diingat oleh Nabi Muhammad ya. Kenapa? Karena kalau yang misal seseorang ya, seseorang kalau sering disebut namanya, pasti dia bakal ingat kepada kita ya. Kayak begitu halnya ya. Kita berselawat ya pada Nabi ya. Itu bukan maksud kita mendoakan Nabi. Oh, Nabi butuh doa. Enggak ya. Nabi enggak butuh doa kita, tapi kembali kepada kita sendiri ya. Seperti gelas yang sudah penuh ya, ketika diisi air lagi maka akan luber. Dan begitu juga Nabi ya. Pahalanya udah penuh, enggak butuh pahala apapun ya. Kita yang mendoakan Nabi ya, membaca selawat pada Nabi sehingga luber pada diri kita sendiri. Jadi kembali kepada kita dan kelak akan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Insyaallah. Moga aja ya, moga aja kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga yaitu yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar adalah masa dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk dihisab atau diperhitungkan amal kebaikan dan keburukannya. Nah, disitulah dihisab ya. Di situ dihisab. Maksudnya dihisab apa? Oh, ini orang suka menggibah orang. Oh, ini orang si fulan menggibah si A menggibah si B. Kayak begitu ya. Dihisab semua tuh, pahalanya diambil semua. Terus sampai yang tadinya dia ahli ibadah ya, ternyata dia sering ngomongin orang, ternyata dia sering menggunjing orang ya. Di situ akhirnya ambillah pahala tersebut ya pada orang tersebut ya. Itu yaumul hisab ya. Makanya jangan suka mempunyai kesalahan kepada orang lain ya. Jangan suka kita mempunyai kesalahan kepada orang lain. Karena kalau kita kesalahan kepada Allah, kita minta ampun, Allah ampuni ya. Kalau kita mempunyai kesalahan kepada orang lain ya, belum tentu orang itu memaafkan kita ya, mengampuni kita ya. Kalau Allah pasti mengampuni. Makanya jangan suka mengambil barang orang lain ya. Apa Allah berfirman dalam Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidul qahhar. Yang artinya yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, Maha Perkasa. Surah Ibrahim ayat 48 ya. Jadi pada saat itu padang mahsyar sangatlah panas ya. Malah dikisahkan bahwasannya ada yang namanya dia panjang leher ya. Sampai keringat itu banjir, dia panjang leher. Kenapa? Karena dia sering adzan ya. Jadi semua itu amaliah kita. Jadi semua harta benda itu nggak bakal terbawa sama kita, tetapi amaliah kita. Seperti apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas ya. Apabila anak cucu Adam manusia meninggal dunia, itu cuma 3 perkara yang akan dibawa olehnya. Apa aja? Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yantafa'u bih. Yang ketiga adalah awalidin sholihin yad'ula. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Maksud sedekah jariyah apa?
dia menyumbang, misal menyumbang ke masjid. Masjid itu dibuat ibadah atau dibuat taklim, ngajar belajar, ikro, ya, ngaji di situ anak kecil sampai dia bisa baca Quran. Nah, ketika baca Quran dia mengajarkannya lagi kepada adiknya sampai terus-terusnya. Itu sedekah jariyah namanya. Au ilmin yantafa'u bih. Au ilmin yantafa'u bih. Sama juga, au ilmin yantafa'u bih. Dia mengajarkan seseorang itu mengajarkan lagi, itu ilmu yang bermanfaat. Au waladin sholihin yad'ulah. Yang ketiga adalah anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Jadi amaliyah itulah yang akan dibawa ketika manusia meninggal dunia. Nggak ada yang lain. Nah, yang keempat, yaumul hisab, yaumul mizan, yaitu yaumul mizan. Yaumul hisab adalah masa diperhitungkan atau ditimbang amal kebaikan dan keburukan manusia. Kalau di dalam timbangan dunia, yang paling berat, yang paling menang. Tapi kalau timbangan akhirat, yang paling enteng adalah yang paling menang. Beda, Yang paling enteng adalah yang paling menang. Nah, yang melisap adalah masa diperhitungkan atau ditimbang amal kebaikan dan keburukan manusia. Allah berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang artinya, pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Surat Yasin ayat 65. Jadi yang keempat apa? Yaumul hisab. Jadi nggak bisa bohong, lisan kita nggak bisa ngomong. Jadi tangan sama kaki ini yang ngomong. Kok kenapa tangan sama kaki aja? Karena yang bergerak ini semua adalah mereka. Yang bergerak adalah mereka ini, tangan sama kaki. Kaki kita, kaki kita ke majlis taklim, sering ke majlis taklim. Kaki kita sering ke diskotik. Kaki kita sering ke tempat maksiat. Kaki kita sering main PS. Saat ini sambil berjudi. Bukan main PS saja, tapi tangannya sambil dibuat berjudi. Kalau main PS saja, hukumnya makruh, nggak apa-apa, kecuali kalau dipakai buat judi, jadi jatuhnya haram. Yang kelima, yaumul hasar. Apa yaumul hasar? Adalah hari penyesalan. Jadi sungguh di situ bakal nyesal, umat manusia bakal nyesal sampai dibilang tuh kuntut turoba, seandainya ya laitani kuntut turoba, seandainya aku dihidupkan lagi, aku seperti ingin kayak menjadi debu aja. Hewan-hewan binatang itu jadi debu, nggak dihisap. Pengen seperti hal itu aja. Sampai-sampai dibilang begitu karena penyesalannya. Kelak akan menyesal. Yang keenam, yaumul wa'id, adalah hari terlaksananya ancaman. Jadi cukup sekian dari saya, sampai ke 6 aja dulu pembahasan ini. Nanti lanjutannya adalah 7 dan 8, selanjutnya terus. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.